kenapa dok gitu kan ditanya. Terus dokter kayak meriksanya tuh teliti banget. Terus dokter bilang, ibu ini kayaknya ada penebalan nih di cairan leher. Apa sih yang dikhawatirin gitu kata suami. Ya ntar gimana ya Juma, kita ngerawatnya, ntar dia gedenya gimana. Ya kan ini berbeda ya Juma, kita survive gak bisa ngebesarin dia apa segala macam. Terus sampai aku ada nanya kayak gini, ntar kalau kita udah keburu meninggal Juma masih ada, terus siapa yang ngurus? This is Life as Modern Women. Bersama saya Bianca Belnadia as your podcast host. Hi everyone, welcome to Life as Modern Women. Hi Melati, thank you so much Bianca, for joining me. Nice to meet you. Jadi Melati itu adalah mom of two. She's also an ex-journalist, communication expert, dan juga lagi membesarkan salah satu anaknya yang ada Down syndrome. Dan hari ini kebetulan sekali kita di bulan Maret ya. Jadi sebenarnya di bulan Maret ini tuh tanggal 21 Maret ternyata aku juga baru tahu itu tuh World Down Syndrome Day. Karena dengan Down Syndrome sendiri yaitu trisomi 21 ekstra kromosom di kromosom 21. Jadi 213 jadi 21 Maret itu jadi World Down Syndrome Day. Jadi hari ini kita memang pengen ngobrol pasti seluk-beluk menjadi orang tua dengan anak Down Syndrome, dan kita juga semoga bisa debunking some myth ya, dan mau tahu sih sebenarnya kesehariannya bagaimana menjadi ibu anak DS kan. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol lebih iseng to get to know Mel juga. Mungkin apa sih 3 kualitas suami yang kamu suka? Kualitas suami ya, kualitas suami aku, satu dia sabar. Terus yang kedua dia itu orangnya dia itu orangnya tuh tidak suka memusingkan hal-hal yang nggak perlu dipusingin, nggak ribet gitu kan? Nggak ribet. Anti ribet lah. Iya, anti ribet. Terus yang ketiga itu yang aku suka dia itu sangat penyayang. Oke. Gitu. Kalau nasihat terbaik yang kamu pernah terima apa? Dari siapa nih? Atau dari siapa? Dari siapapun. Aja ya? Dari aku juga boleh dari kalau kamu Bianca ya. nerima. Nasihat terbaik apa ya? Nasihat terbaik mungkin dari almarhum ayah aku kali ya. Dia pernah bilang intinya gak boleh ngandelin siapapun di dunia ini gitu. Maksudnya kita aku gitu, walaupun misalnya ada suami, ada keluarga gitu, tapi kita tetap harus bisa mandiri lah ya gitu, katakanlah gitu. Karena in the end gitu akhirnya kita bakal sendiri gitu gitu. Jadi harus bisa survive tuh gitu. Jadi dia ngomong kayak gitu ngajarin aku supaya nggak lembek. Iya. Gitu. Walaupun perempuan, pokoknya nggak ada arti perempuan atau laki-laki, yang penting harus mandiri. Iya, betul. Wah, luar biasa ayam. Mungkin sebelum jadi ibu deh kita ngobrol, Melati tuh waktu growing up tuh seperti apa, di keluarga seperti apa? Oke. Jadi kalau aku ya kalau dari keluarga, aku tuh dari keluarga yang middle class lah ya, bisa dibilang sama seperti kebanyakan mayoritas keluarga yang ada di Indonesia kali ya gitu. Jadi aku 3 bersaudara, anak perempuan pertama gitu. Dan aku dari kecil itu memang sudah dilatih gitu ya untuk mandiri gitu, karena anak pertama juga gitu kan, walaupun perempuan tapi tetap harus mandiri gitu. Nah jadi dari kecil seperti itu, jadi kayak dari sekolah pun gitu, aku sekolah tuh agak jauh dari rumah ya, lokasi-lokasi sekolahnya gitu, karena memang sekolah yang aku mau itu kebetulan bisa dibilang sekolah favorit gitu, jadi rada jauh dari rumah. Berarti anaknya lumayan ambi dari kecil, suka belajar. Sebenarnya ambi mungkin orang tua ya. Ambi orang tua atau kamu? Oke, orang tua. Maksudnya karena didorong orang tua gitu, jadi kayak sekolah ini bagus, kamu masuk situ ya gitu, jadi terpacu kan gitu. Oke, terus jadinya kalau mungkin dulu waktu SD gitu katakanlah, mungkin teman-teman pengennya nggak SD, SMP lah. SD masih dekat dari rumah. SMP gitu agak males kalau jauh-jauh dari rumah kan gitu, yang mesti naik transportasi umum berapa kali, nggak cuma sekali 2 kali gitu kan, itu agak PR ya.
Nah, aku mau tuh gitu, nggak apa-apa, yang penting sekolahnya sesuai yang aku mau gitu, sekolah favorit yang Oh. aku pengen gitu misalnya, kayak gitu tuh. Dan itu aku bener-bener, masuk sekolah itu harus usaha kan, kayak dulu kan waktu itu masih pakai apa sih, jalur yang, apa sih kalau dulu tuh Belum busway-buswayan kan, iya, mikrolet dan lain-lain, kayak gitu. DKK. Bener gitu, itu tuh, seperti itu ya, jadi nggak mudah juga. Jadi memang ditanamkan sama keluarga untuk seperti itu, untuk maju gitu ya, Mhm, kerja keras sendiri gitu. Jadi itu kayak sekolah gitu, untuk masuk ke sekolah-sekolah favorit kan mesti kayak dulu ada ranking-ranking-an gitu ya, gitu. mhm. Jadi tuh aku ikutin tuh semuanya gitu, sampai SMP, SMA, terus sampai kuliah juga. Kuliah aku, lebih jauh lagi dari rumah, aku di Bandung sekolahnya. Mmm, Terus, ya sampai udah kuliah pun aku masih ini ya, masih itu tuh, yang ditanamin sama orang tua gitu ya, harus mau kerja keras, harus mandiri, sampai aku mhm. kuliah juga udah mulai apa, cari uang sendirilah gitu. Ya, Cari uang dulu sendiri, kuliah ambil jurusan apa? aku kuliahnya jurnalistik, Oke, jurnalistik. habis itu kerja jurnalis juga Habis itu berarti? kerja di bidang jurnalistik juga Oke, gitu, kayak gitu. I see. Growing up seperti itu, ada semi-semi tipe ambinya, habis itu masuk ke dunia kerja gimana? Dunia kerja dulu aku waktu pertama itu jadi jurnalis kan ya, Mmm, sesuai sama latar belakang pendidikan iya, gitu. Awalnya dari intern, mmm, jadi magang waktu itu pertama internnya di TV, mmm, di salah satu televisi swasta di Jakarta. iya, Terus dari intern akhirnya aku, direkrut jadi karyawan, tapi sebelum direkrut itu, enggak deh, udah direkrut karyawan, mhm. terus sempat di-call sama kampus karena belum lulus. Belum Oh, lulus, jadi kayak ditelepon sama orang kampus, terus kayak, "Ini mau lulus apa enggak nih?" Gitu, karena mmm. udah masuk masuk tahun ke-6 dan belum lulus. Oh, jadi udah keenakan kerja, Iya, jadi nggak ditinggal, nyelesain, ditinggal skripsinya, iya heeh, skripsinya. gitu. Jadi sampai diingetin, kan biasanya kalau yang rata-rata kan 4 tahun Mmm, selesai ya kuliah, aku tuh sampai 6 tahun tuh masih ngegantung belum lulus-lulus karena kerja. ini kenapa nggak lulus ya? Oh keenakan kerja, Sampai udah keenakan dicariin cari duit kampus, gitu sampai ya? di-call sama kepala jurusannya gitu, Iya iya kayak, "Kamu mau lulus nggak sih?" Gitu, "Oh ya, iya, oke," gitu. Terus akhirnya ya udah rehat dulu dari kerjaan, ambil cuti panjang 3 mhm, bulan, selesaiin tuh skripsi 3 bulan udah kelar gitu, terus iya, balik lagi I ke see. kerja lagi, terus, dari situ aku, pindah gitu ke media lain, dari TV aku coba ke, newspaper. Mmm, mmm. Sorry, ke majalah dulu, ke majalah, dari majalah terus aku pindah ke newspaper, Semua terus semua tipe media iya, sudah dicoba ya? kecuali radio, Oke radio oke. yang aku belum pernah. Udah, terus dari situ jadi aku kurang lebih kalau di media itu, 8 sampai 10 kalau nggak salah. Mmm, jadi kerja pastinya sekarang karena udah punya anak, udah Mhm, menikah, mhm. mungkin Kakak bisa share nggak waktu itu ketemu suami di mana? Ketemunya di tempat kerjaan, tapi bukan di kantor. Jadi, di tempat liputan sih lebih Waduh, tepatnya, beneran ya. Jadi cinlok lah ini. cinlok, bener, heeh. Jadi suamiku juga ex jurnalis sama aku ya, jadi ketemunya pas kita masih sama-sama, bekerja sebagai jurnalis Mmm, gitu. Waktu itu kenalnya lah ya, kenalnya di, Istana wah, Kepresidenan, heeh. berkesan sekali tuh, Jadi kalau istana. tiap lewat istana suka Iya, kayak iya. gitu. Jadi di Istana Kepresidenan kita beda media, terus tapi ketemunya di situ karena sama-sama, kerjaannya nge-cover news Mmm, di, mhm, istana kan. Itu waktu masih zaman Presiden SBY. mmm, mhm, Itu di situ, terus, waktu itu kita ya kenal kenal ya, baru pertama mmm, kali kenalnya di situ. Ya cuma lirik-lirikan aja, mmm, tapi maksudnya kayak iya cuma iya suka-sukaan aja, iya, tapi nggak ada relationship gitu. Tapi mmm, setelah itu, eee, setelah itu aku pindah kan, mmm, nggak jadi jurnalis lagi mmm, gitu, terus, tapi dia masih tetap jadi mhm, jurnalis, terus kita ketemu lagi, terus ya udah deh ketemu, terus baru deh in relationship setelah itu. Jadi setelah mmm, aku udah nggak jadi jurnalis ya, tapi pertama kali kenalnya, di cinlok lah, sana, di iya. tempat kita liputan dulu. Istana Kepresidenan, Iya, mantap banget. heeh. Berkesan sekali tuh kayaknya. Iya, jadi ada ininya ya, landmark-nya lah Mhm gitu, kalau mhm. ngelewatin jadi inget gitu, Iya iya. kayak gitu. Terus ya Pacaran berapa lama, pacarannya sih menikah? sebentar ya, pacarannya cuma 3 bulan, tapi habis Waduh, 3 bulan terus ekspres. iya, 3 bulan tapi habis itu aku diputusin.
Kasihan amat. Iya, emang tega banget tuh ya suami gue gitu. Terus udah tuh putus to be, terus udah kita nggak ketemu lagi ya, karena udah putus dong gitu kan, ketemu lagi. Ya ketemu lagi, putus kontak, aku sama siapa, dia sama siapa, terus tiba-tiba bukan kenal, komunikasi lagi lah ya, aku lupa tepatnya kenapa. Waktu udah ya. habis putus-putus Udah, nih. Yang udah pacar-pacaran bubar, udah Oh, sama oke. siapa udah bubar gitu. Terus ketemu lagi 2016. 2016 terus jadi dekat lagi karena komunikasi ya, dekat lagi terus ya Lanjut. tiba-tiba dia ngajakin aku nikah gitu. Waduh. Itu berapa lama yang terakhir? 3 bulan diputusin terus yang terakhir 3 bulan nikah. Pokoknya lumayan cepet ya, pokoknya kenal deket lagi kayaknya 6 bulan terus habis itu dia ngelamar aku deh. Oke. Habis itu kita tunangan. Iya. Gitu. Memang jodoh nggak kemana-mana Iya, ya. padahal udah 2 tahun hilang kan, ada jeda 2 tahun gitu. Terus ya udah menikah di 2017. I see. Gitu. Terus habis itu journey dari menikah, punya anak. Punya anak, jadi abis menikah aku langsung hamil kan tuh, jedanya cuma sebulan setelah nikah lah. Bahkan aku nggak tahu kalau ternyata aku hamil karena saking cepetnya kan, cuma jeda sebulan. Dan pas hamil itu aku sempet lagi ada kerjaan di kantor, ditugasin ke luar negeri waktu itu, ke Jepang kalau nggak salah, dan dalam kondisi hamil dan aku nggak tahu. Iya. Gitu. Jadi ya udah di sana tuh yang seperti biasa aja ya gitu, dan gak jaga makan, sempat kepikiran juga makan sushi nggak ya waktu itu gitu, ada gitunya karena nggak tahu kan kondisinya lagi hamil gitu. Terus udah tuh hamilnya 9 minggu, terus aku flag tuh, flag terus ternyata janinnya tidak berkembang ya, tidak berkembang, akhirnya perlu dikeluarin lah ya gitu, dikuret. Tapi waktu itu tidak sampai dikuret karena ternyata keluar sendiri dengan dikasih obat dari dokter kan. Nah cuma pas lagi aku posisinya lagi keguguran itu, suamiku lagi nggak ada di rumah tuh Bi. Jadi aku suami lagi tugas waktu itu, dia keluar negeri ke Taiwan kalau nggak salah. Jadi ya sedih. Anak pertama, maksudnya kehamilan pertama lagi. Iya bener, lagi excitednya kan. Iya. Excitednya, terus ternyata nggak berlangsung lama gitu kan, nggak, ternyata diambil lagi gitu pemberiannya dari Tuhan. Terus ya sedih banget. Terus suami juga di sana ya sama sedih juga lah, gitu. pasti. Jadi pas dia pulang lagi ke Jakarta udah selesai tugas, ya kita melau bareng, cuman ya sedih banget. Terus dia kayak ada merasa agak menyesal, kayak gak ada di samping aku lah saat itu gitu. Kayak gitu. Terus itu keguguran aku yang hamil pertama. Terus agak trauma sih sebenarnya, tapi kita ya karena mungkin newlywed ya gitu, kayak masih ya kayak Bianca aja dulu gitu mungkin ya, kalau yang emang apa tuh newlywed maksudnya? Iya kan, pengantin baru kan, kalau misalkan udah berkomitmen kita punya anak kan pasti kita pengen banget ya gitu kan. Jadi apalagi udah dikasih kayak udah dibumbuin dikit gitu tuh jadi pengen banget udah dikasih kesempatan gitu kan. Terus jadi karena kesempatan pertamanya ternyata gagal gitu, kita coba lagi deh gitu, walaupun sebenarnya aku agak trauma juga ya gitu, karena takut lah, banyak ketakutan lah gitu. Pastilah. Terus coba lagi, terus itu menurutku agak lama ya gitu, karena yang sebelumnya kan cuma sebulan tuh. Itu agak 6 atau 7 bulan gitu. Oh ya lumayan lah, tiap bulan kayak ngetes. Iya betul. Tiap bulan itu tuh jadinya merasa di PHP gitu kan ya, karena siklus datang bulannya juga suka nggak teratur, jadi suka GR gitu kan, kayak wah udah telat nih gitu, telat terus langsung dong pengen buru-buru tes dong gitu, terus ternyata zong gitu kan, nggak sesuai harapan gitu. Sampai akhirnya yang terakhir tuh di bulan ke-7 yang pas aku hamil kedua, itu tuh aku sampai kasih jeda buat tes packnya tuh kayak hampir 3 minggu sampai sebulan setelah telat. Ampun. Saking takut di PHP-in. Saking udah bete di PHP-in terus sama tes pack kan gitu. Sampai ada di momen yang kayak sampai ada di momen tuh kayak mau tes pack tuh takut gitu. Gimana sih, kayak gak siap menerima kenyataannya, ternyata tidak sesuai sama harapan gitu. Tapi ternyata yang di bulan ke-7 itu akhirnya berhasil gitu kan, senang banget. Terus bener-bener karena ada pengalaman sebelumnya, jadi bener-bener dijaga ya gitu.
benar-benar dijaga gitu. Terus ya lahirlah anak pertama, aku namanya Saumi, dipanggilnya Saum I see. gitu. Terus, Saumi tuh sekarang udah umur 5 tahun ya, 5 tahun. Terus, aku setelah Planning anak kedua iya, dong. jadi aku memang sama suami nggak mau terlalu deket ya jarak Jadi anak. jedahin berapa lama kemarin? Itu tuh kemarin kita sebenarnya rencananya jedanya 4 tahun, 4 tahun. Tapi pas Saum usia 4 tahun, kita coba lagi tuh, untuk aku hamil dan nggak bisa langsung ya gitu, Dan nggak. tidak segampang itu, Iya, Bunda. ternyata iya ya, kayaknya emang gitu ya, kayaknya kehamilan anak kedua tuh rada sulit ya, rata-rata ya kalau dari teman-teman gitu yang ngalamin. Karena mereka kepedean kadang-kadang yang pertama gampang banget kan. Iya. Terus kayak Paling tunggu gampang gitu kan, gitu. Iya. ternyata Iya. tidak semudah itu Iya, gitu iya, kan. iya. Tidak semudah itu. Terus bener gitu aku sampai sempet konsul juga gitu ke dokter gitu, mau ini dok, kita mau hamil lagi nih anak kedua gitu. Terus sempet dikasih inilah ya, pendampingan lah gitu. Termasuk mungkin vitamin apa gitu. Terus oke, terus kemudian aku sampai ini dari dokterku disaranin untuk turunin berat badan gitu, karena itu mempengaruhi juga ternyata. Terus ya udah aku coba gaya hidup sehat lagi gitu. Terus hamil setelah aku 3 bulan ke dokter, ketemu dokter deh kalau nggak salah. Hamil terus wah senang banget kan, senang banget. Tapi kejadiannya sama tuh kayak hamil pertama cuma bertahan 9 minggu doang. Terus malah yang kehamilan aku yang ketiga ini yang setelah Saum bahkan agak dramanya tuh karena kehamilannya agak ini ya, agak bukan ringkih ya, jadi banyak komplikasinya lah. Jadi aku sempat pendarahan kayak gitu, jadi bleeding gitu ya, sering-sering keluar flek gitu. Terus sampai akhirnya aku keguguran lagi dan itu kegugurannya tuh udah yang pendarahan banyak banget di rumah, terus sampai harus dilariin ke IGD. Drama banget sih. Drama banget, sampai Saum pun juga lihat tuh kan posisinya di rumah kan gitu. Dan udah besar juga. Udah besar juga, 4, kan? Betul, udah besar. Dia udah paham lah ya, udah bisa mencerna gitu, ada apa ini gitu, dia udah tahu tuh. Terus ya udah yang kehamilan ketiga aku harus ikhlasin lagi tuh, Terus dari situ wah udah tuh aku sama suami, aku ke suami udah bilang, udahlah anaknya Saum aja ya gitu. Maksudnya kita udah coba kan gitu. Terus udah suami juga ya, maksudnya suamiku juga memahami ya, ini kan badan aku, yang hamil aku gitu. Jadi dia sangat menghargai keputusan aku lah dan gitu. Itu trauma lah, kayak maksudnya tiap kali melewati nggak enak kan ya, nggak enak banget itu rasanya kan. Kalau jadi ada kekhawatiran ntar melalui itu lagi gitu, nggak mau udah 2 kali nih gitu kan. Udah, terus akhirnya udah tuh kita aku dan suami udah inilah ya, udah memutuskan kita anaknya 1 aja ya gitu. Sampai akhirnya terus aku kontrol lagi kan ya, setelah pasca keguguran itu kan kontrol ke obgyn lah ya. Terus dari obgynnya mendorong gitu, maksudnya ibu nggak apa-apa loh, masih subur, masih usia subur kok gitu, masih bisa gitu kan. Dengar kayak gitu suami ini dong jadi dikasih angin segar kan, kayak wah masih bisa nih gitu. Gitu. Terus akhirnya ya udah deh, boleh coba lagi gitu ya, sekali lagi deh gitu. Aku juga masih yang kayak masih mau gitu, masih sebenarnya sejujurnya masih pengen punya anak lagi gitu. Terus ya udah akhirnya coba lagi. Terus alhamdulillah dikasih lagi, jedanya cepet tuh, lebih cepet daripada yang keguguran yang pertama. Jedanya 3 bulan setelah keguguran yang kedua itu. Kalau habis keguguran biasa dokter suruh kayak ada vakum dulu itu 3 bulan. Oke, ini beneran masa vakum terus langsung jadi langsung kayak oke, istirahat dulu, terus ya udah geber lagi gitu kan, terus langsung jadi alhamdulillahnya gitu kan. Terus oke, jadi tuh nah itu kehamilan keempat adalah kehamilannya Juma gitu. Juma tuh anak kedua aku. Terus kehamilannya Juma keempat itu smooth banget ya. Maksudnya smooth dibandingin yang sebelum-sebelumnya, dibandingin Saum bahkan. Tidak memberatkan lah ya. Smooth, pokoknya nggak ada flek, nggak ada isu lah, nggak ada kendala apa-apa gitu. Anaknya baik banget tuh di dalam perut aku tuh si Juma. Sampai akhirnya usia 12 minggu aku kan biasa ya. Gender ya?
Sebenarnya nggak buat tahu gender sih, jadi Iya. kan memang ada Cek rutin aja. aja. Nah, kebetulan pas cek rutin itu di usia 12 minggu Iya. gitu. Usia 12 minggu, terus OB-GYN aku agak lama tuh periksanya, tidak seperti biasanya tuh. Biasanya kan Cepat 15 menit cepet beres. gitu. Ini kok kayak agak lama gitu kan, terus kayak Iya. kenapa dok gitu kan ditanya. Terus dokter kayak meriksanya tuh teliti banget Iya, gitu iya, kan, iya. jadi kepo kan, kenapa dok gitu. Terus dokter bilang, ibu ini kayaknya ada penebalan nih di cairan leher janinnya. Cairan leher. Dia Jadi di bilang leher, cairan leher, ada penebalan cairan di leher janin Oh, oke. gitu. Terus masih nggak paham kan gitu. Iya, emang kenapa? Gitu. Terus kenapa dok gitu kan? Iya, biasanya kalau yang normal itu cairan leher di janinnya itu ketebalannya 3 mm. Ini ibu agak tebal, dia bahasanya agak tebal. 3,13 mm gitu. Bedanya Tipis iya, banget tipis banget kan gitu. Masih nggak paham kan tuh. Iya, terus kenapa dok gitu. Terus iya, ini ada potensi Down syndrome gitu. Nah, jadi dokter bilang gitu kan, terus aku sama suami masih belum bisa mencerna lah ya apa itu Down syndrome gitu ketika dibilang sama dokter. Terus dari situ aku tanya, gimana nih dok, nextnya ngapain gitu, apa harus veto gitu. Terus dokter bilang kalau veto hasilnya sih kurang lebih sama ya dengan hasil USG gitu. Jadi dia bilang kalau mau pasti harus tes kromosom, NIPT test tuh. Nah, terus dari situ aku sama suami berunding, terus dia agak berbeda gitu ya sama aku. Menurut dia sih kalau tes kromosom hasilnya kan sebenarnya antara iya atau tidak, yang mana mau iya atau tidak akan tetap diterima kok anaknya gitu kan. Nggak ada tuh opsi untuk menghentikan kehamilan gitu. Nah, cuma kan aku yang hamil ya. Aku yang hamil 9 bulan, sementara itu saat itu baru 12 minggu, berarti 3 bulan lah ya. Masih ada waktu 6 bulan. 6 bulan. Masih dalam masa 6 bulan itu kalau aku nggak tes, berarti aku masih yang berpikir ya apa enggak. Masa aku harus kayak gitu terus selama 6 bulan gitu kan, sampai aku lahir gitu. Jadi aku butuh kepastian gitu kan, kalau perempuan harus butuh kepastian biar ya kalau biar lebih siap gitu ya, biar lebih siap gitu. Jadi akhirnya aku kasih point of view kayak gitu ke suami, dan suami memahami. Ya udah, akhirnya kita tes tuh. Tesnya itu kan nggak bisa di Indonesia ya, labnya kan kita belum ada, jadi dikirim ke kalau waktu itu aku fasilitatornya di Korea. Di Korea. Di Korea. Jadi kita petugasnya datang ngambil sampel darahku ke rumah, terus darahnya dikirim ke Korea, terus nanti hasilnya diketahui setelah 2 minggu. Setelah 2 minggu itu tuh 2 minggu paling mendebar paling deg-degan ya. Iya, bener banget sih. Paling deg-degan karena buat tunggu hasilnya gitu. Terus doanya gimana tuh selama 2 minggu? Waktu selama 2 minggu sih doanya pasti ya, ini kan kita manusiawi ya, di mana-mana pasti ingin yang sehat dan sempurna gitu ya. Tentunya ingin yang seperti kakaknya gitu kan ya, yang seperti Saum lah, tidak ada yang misalnya kelainan gitu kan. Pasti doanya juga gitu di 2 minggu itu ya gitu. Setelah 2 minggu ternyata Tuhan merencanakan lain lah gitu ya, dari apa yang aku doakan. Terus hasilnya high risk trisomi 21, artinya kan Down syndrome gitu. Terus aku sih ya kalau dibilang syok juga nggak terlalu ya, karena udah ada info sebelumnya kan, udah ada info sebelumnya dari dokterku gitu. Cuman ini udah mengkonfirmasi nih gitu, berarti memang Juma gitu di kandungan Down syndrome nih, dia anak yang spesial gitu kan. Terus aku ingat banget momennya waktu itu. Jadi kan itu di email ya si tesnya itu, hasil tesnya. Terus aku cari suamiku kan, ternyata suamiku lagi di carport, lagi cuci mobil gitu. Terus aku panggil kan, terus yang udah ada nih hasilnya gitu, high risk, aku gituin kan. Aku sambil agak teriak-teriak gitu, soalnya kan di luar. Terus suamiku cuman oh gitu, ya udah, terus cuci mobil lagi. Gitu, maksudnya dia tuh bukan cuek ya, maksudnya udah dia nggak legowo gitu dia nggak worry gitu. Dia tuh
karena dari awal ketika udah dikasih tahu diagnosisnya sama dokter, dia tuh kayak sudah ikhlas gitu loh, sudah merelakan gitu, kayak apapun itu, pokoknya ini anak gue bakal jaga kok gitu, kayak gitu suami kan. Nah sementara aku kamunya gimana tuh? Kamunya gimana tuh? Aku tuh saat itu masih yang ya syok gitu ya, denial atau masih denial ya. Kalau suami tuh bener-bener nggak ada denial loh, bener-bener yang kayak oh ya udah Down syndrome nggak apa-apa gitu. Kalau aku tuh yang kayak tapi ini kan high risk ya, ini resiko loh, belum masih ada kayak gitu. Ini belum 100%. Iya, ini resiko loh, bisa aja sebaliknya loh, kan 99% masih ada 1% gitu. Walaupun sebenarnya kan logikanya 99 lawan 1 siapa yang menang sih? Iya kan? Tapi ada 1% itu saat itu tuh masih ada denialnya. Jadi aku ketika tahu diagnosisnya masih ada di fase denial tuh. Fase denial, terus kurang lebih 2 minggu lah ya. 2 minggu aku masih yang kayaknya masih bisa berubah nih gitu, masih ada kayak gitunya gitu. Terus suami jadi masih ada kayak gini nih, setiap ngobrol sama suami gitu, misalnya kan biasa lah ya kita menjalani hari-hari seperti biasa ya, walaupun ada kabar diagnosis Juma yang Down syndrome, hamil hamil juga ya biasa aja. Tapi dalam aktivitas kita kadang terbersit lagi tuh di pikiranku, kayak ke suami yang gimana nih Juma gitu misalnya, ya nggak gimana-gimana gitu, suami tuh selalu kayak gitu, nggak gimana-gimana gitu, maksudnya apa sih yang dikhawatirin gitu, kata suami. Ya ntar gimana Juma kita ngerawatnya, ntar dia gedenya gimana, ya kan ini berbeda ya Juma gitu, nanti kita survive gak bisa ngebesarin dia apa segala macam. Terus suami bilang, sampai aku ada nanya kayak gini, ntar kalau kita udah keburu meninggal Juma masih ada, terus siapa yang ngurus? Aku sampai kayak gitu ya, visioner banget tuh. Visioner. Sampai jangka panjang banget yang dipikirin. Terus tapi itu semua orang tua pasti mikir kayak gitu betul kan, sih, gitu. Apalagi perempuan kayaknya ya gitu ya. Terus suami tuh yang kayak udah kamu tuh mikirin hal-hal yang nggak perlu dipikirin, kata dia. Maksudnya apa yang kamu khawatirin itu kan juga pertama belum tentu kejadian. Kayak misalnya kamu bilang soal mati, siapa yang tahu sih yang bakal mati duluan siapa, kata dia gitu. Terus kayak nanti gimana orang terhadap Juma gitu misalnya, terus nanti dia bisa sekolah apa segala macam. Ya dijalanin aja, kita gak bakal bisa tahu bisa atau enggaknya, kata dia gitu. Tapi dijalanin aja, udah usahain aja yang terbaik buat anaknya gitu. Masalah ntar bisa atau enggak ya kita lihat, kata dia gitu. Ngapain sih pusingin, kata dia gitu. Terus dia agak keras juga kan di situ ngasih tau aku, karena posisinya kan lagi hamil kan. Dia takut aku stres dong gitu. Jadi dia agak tegas lah sama aku. Jadi yang udah nggak usah dipikirin gitu. Kita pokoknya persiapin aja yang terbaik buat Juma gitu ya. Kita belajar nih, karena kan suami juga nggak tahu, blank juga kan soal Down syndrome itu apa. Aku juga blank. Jadi udah tuh belajar langsung kita browsing ya, kan pasti sumber utama buat cari info kan di internet kan. Terus di media sosial juga, di Instagram. Terus aku follow tuh ibu-ibu yang punya anak DS gitu. Terus aku nanya-nanya juga gitu, aku follow. Terus aku tahu oh ada ininya loh, ternyata parent support groupnya gitu, namanya Potats kan, Persatuan Orang Tua. Itu dimana aku kenal kamu juga, dapat rekomendasi kamu kan lewat Potats. Iya, di Potats, Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrome. Terus ternyata aku lihat nih ini Potats, terus aku wah kayaknya aku perlu gabung nih gitu, karena ternyata banyak sekali informasi, banyak sekali ilmu yang bisa dipelajarin untuk membesarkan atau membersamai anak Down syndrome kan. Jadi aku gabung di Potats gitu. Terus sangat membantu sekali tuh dengan aku kenal ibu-ibu dan bapak-bapak anak Down syndrome yang lain di Potats maupun di tempat lain gitu. Itu sangat membantu, dan dari situ tuh banyak banget yang aku nggak tahu ya ternyata gitu. Jadi ketika aku yang nggak pernah dengar kata Down syndrome itu tuh aku benar-benar nggak tahu pengetahuannya kan. Nah setelah aku kenal sama teman-teman komunitas di Potats, jadi kebuka tuh pikirannya kan, karena udah terisi dengan ilmunya. Jadi kayak stereotip gitu ya kan, ada konsep-konsep yang melekat lah ya karena Down syndrome, dan stereotipnya itu rata-rata mungkin lebih ke negatifnya ya daripada positifnya gitu.
Nah, dari situ aku jadi belajar ternyata stereotip-stereotip yang sebelumnya aku tahu tuh ternyata nggak seperti itu loh Iya gitu, iya ternyata iya nggak tepat loh iya. faktanya. Misalnya ada yang bilang anak Down syndrome itu nanti, nggak bisa bicara gitu misalnya, terus nggak bisa sekolah gitu, ternyata Mmm, faktanya enggak gitu, faktanya ternyata ada kok anak Down syndrome yang pinter ngomong gitu kan, yang ngomongnya ceriwis banget tuh ada gitu, iya terus yang bisa sekolah bahkan sampai ada iya yang kuliah, iya terus iya. bisa kerja gitu, ada banget gitu. Mhm. Jadi, stereotip-stereotip itu tuh, jadinya, terpatahkan Iya gitu, yang negatif-negatifnya dan jadi aku belajar ambil dari sisi positifnya. Yang tadinya aku sempet khawatir gitu ya, sempet risau gitu dengan kondisi Juma yang Down syndrome, setelah aku tahu faktanya aku jadi lebih strong tuh. iya. "Oh ternyata bisa loh, Iya oke," iya gitu, iya, kayak ada niat juang gitu kan iya, jadinya, heeh, jadi heeh. lebih, ambinya keluar lah ya. Ya ambinya keluar. Iya kan, ambiku jadi keluar tuh kayak, "Oh bisa nih," gitu, "Jumah Ya juga harus bisa nih, kalau anak Down syndrome yang lain juga bisa, anakku juga bisa nih," gitu, jadi kayak gitu. Jadi terpacu iya, benar gitu benar gitu, benar. bahkan kayak anakku kan sekarang Juma, baru 8 bulan ya, Ya, kayak dari sekarang tuh udah dipikirin kayak misalnya nanti kayak sekolah atau iya, ini kayak itu. sekolah inklusi yang dekat rumah di mana ya gitu, sampai kita udah cari tahu dari sekarang Oke, gitu. aku mau nanya sebelum kita masuk ke sana, aku mau Mhm nanya kayak waktu kamu tahu dia DS, mhm. terus habis itu dokter gimana, terus atau keluarga tanggapannya gimana? Ada nggak sih kayak masukan-masukan atau kamu mencoba untuk stay positif tuh gimana? Karena kan pasti kan kalau omongan atau apa Mhm. kan ada aja gitu kan? Iya ada aja betul. Kalau waktu pas hamil, Mhm, itu aku dari dokter sih, dokter sangat ini ya, sangat support aku. Bahkan dokter tuh sempet jadi ketika aku tahu mhm, diagnosisnya kan aku langsung ngobrol sama dokterku tuh. Terus dokterku saat itu ngasih taunya kayak, "Oke Ibu ini dulu ya, menenangkan diri dulu," gitu maksudnya. "Ibu coba, minta petunjuk Tuhan dulu, sholat dulu gitu, jangan langsung ambil keputusan," gitu. iya, Karena dokterku khawatir aku mau opsi terminasi terminasi, gitu, padahal mmm, dari awal pun kita tahu diagnosis Juma Down syndrome nggak ada sih sebenarnya kepikiran untuk, terminasi karena, ya itu kita nganggep anak itu kan anugerah ya dari iya, Tuhan gitu mhm, kan, yang emang harus dijaga ibaratnya titipan gitu, mau kondisinya kayak apapun ya emang harus diterima kan gitu. Jadi mmm, memang nggak ada opsi tuh untuk terminasi dan dokterku juga sangat, sangat tidak tidak mendukung ya, terminasi karena terminasi itu hanya untuk, posisi ibu yang kehamilannya berbahaya gitu, sementara mmm, anak Down syndrome itu atau janin Down syndrome itu tidak membahayakan kehamilan ibu gitu, jadi tidak ada mhm, opsi itu gitu. mhm, Dan apa, dokter aku ini ya suportif banget gitu, justru dia, kasih tahu juga tuh saat mhm, itu fakta-faktanya, "Bisa kok Bu, anak Down syndrome itu sama seperti anak-anak reguler yang lain, dia juga kesempatannya sama, mmm, bisa tumbuh dengan baik," gitu. iya Memang memang secara, apa, eee, perawatan memang lebih ekstra, tapi iya dia bisa kok seperti anak-anak lain. Nah, iya. di situ dia, menguatkan aku ya dokterku. Kalau keluarga? Kalau keluarga pas hamil aku diam-diam aja. Oh, jadi ambil nggak usah kasih tahu biar nggak usah banyak yang banyak Betul, omongan gitu. jadi aku baru pengumuman gitu ya, baru Pengumuman baru pengumuman. baru konferensi pers gitu ke keluarga gitu, kalau misalnya Juma ini spesial loh gitu, dia punya kebutuhan khusus, kromosomnya ekstra gitu. Setelah Juma hamil baru kita kasih tahu. Cuma lahir maksudnya? Eh, sorry, Juma lahir kita Iya, baru kasih oke. tahu, heeh. Karena aku waktu itu punya pemikiran, aku ingin hamilnya tuh yang damai gitu ya, hamilnya yang tenang lah gitu kan. Walaupun aku tahu fakta ada fakta, Juma mengalami kelainan kromosom, tapi aku ingin menjalani, hamilnya itu yang tenang gitu. Jadi nggak mau terlalu banyak, ada omongan sini sana gitu kan Pasti ya. kepikiran juga kan? Heeh, walaupun kita berusaha tidak, "Udahlah nggak usah dipikirin," tapi kan tetap ya nyampe ke otak Iya kita ya iya, omongan-omongan itu. Jadi saat itu aku sama suami, memutuskan udah nggak perlu kasih tahu dulu ya ke keluarga gitu, sama atau ke teman-teman dekat. terdekat, Teman-teman sih ada yang tahu tapi, 1, 2 orang doang, nggak oke. banyak gitu.
Jadi kalau orang tua nanya, gimana hamilnya ke dokter? Sehat. Sehat, karena Sehat. memang kondisinya Iya. sehat kan. Karena Juma walaupun punya Iya, kromosom ekstra, dia sehat, tidak Iya. ada isu lah Iya, ya iya, di iya. kehamilan gitu. Iya. Jadi jawabnya sehat Iya. gitu. Alhamdulillah gitu Iya, kan. alhamdulillah sehat kok gitu. Beratnya naik terus gitu kan, ya nggak ada keluhan gitu di kehamilannya gitu. Kita kasih tahu gitu, tapi tidak dikasih tahu tentang kromosomnya yang ekstra gitu. Itu sih pertimbangannya kenapa nggak kasih Untuk tahu. biar hamilnya tuh lebih peaceful. Karena ya. nanti kan kalau Damai banyak mungkin kan ya kayak gini, kayak aku aja lah, pas tahu aja kan ke suami aja masih ada, walaupun kita menerima ya, tapi kan tetap ada kekhawatiran ya. Iya. Gimana gitu. Pasti juga kayak orang tua kalau kita kasih tahu juga pasti ada kekhawatiran kayak gitu kan. Nah, ntar khawatirnya malah jadinya bikin aku stres gitu kan, misalnya karena mereka khawatir gitu. Nanti takutnya jadinya pengaruhnya ke Juma juga, karena kan lagi hamil Juma tuh saat itu kan. Gitu. Terus waktu lahiran gimana? Ada masa denial atau denialnya udah lewat? Waktu lahiran lebih waktu lahiran lega aku udah aku lahiran justru sangat menanti-nantikan ya, kayak pengen cepet ketemu si Juma gitu. Pengen kayak ayo dong keluar gitu. Pengen cepet ketemu gitu. Karena aku fase denialnya itu justru fase grievingnya itu udah lewat. Jadi aku ketika menerima kan memang ada fase-fasenya ya, ketika kita grieving menerima kabar yang di luar kendali kita gitu ya, di luar ekspektasi kita kan pasti ada tuh fase-fasenya. Jadi kan biasanya denial dulu. Nah, denialnya tuh aku udah lewat kan, waktu yang setelah aku terima diagnosis tuh kurang lebih 2 minggu lah ya. Di fase denial itu aku masih yang kayaknya enggak tuh, kayak gitu tuh. Terus abis udah denial, terus aku masuk ke fase grieving kan, yang aku berdukanya. Nah di ini tuh pokoknya 2 minggu itu udah termasuk grieving. Jadi kayak seminggu lah denialnya, terus minggunya grievingnya tuh kayak yang lebih ke aku sanggup nggak ya gitu. Bukan karena sedihnya bukan karena aku sedih dengan kondisi anakku ya, tapi lebih ke aku sanggup apa enggak gitu. Kayak apalagi kan aku working mom juga gitu, terus punya anak pertama juga gitu kan, kayak gimana ya nanti nih handle-nya gitu, sanggup nggak ya gitu. Terus kan kayak kalau anak Down syndrome kan memang secara perawatan emang extra care tuh, kayak harus banyak kontrol ke rumah sakit gitu kan. Terus kayak bisa nggak ya bagi waktunya, lebih ke kayak gitu. Worried lah. Gitu, handle-nya bisa nggak gitu. Jadi Kekhawatiran. kayak menghadapi sesuatu yang besar gitu ya di depan, terus kayak takut nggak bisa menghandle-nya gitu. Jadi lebih ke situ sih itu perasaan saat itu grieving-nya tuh. Tapi ya itu karena suami kayaknya nggak ada takut-takutnya ya gitu. Dia tuh nggak ada khawatir-khawatirnya. Jadi karena suami kayak gitu, aku juga jadi kayak yang ya udah sih, apaan yang perlu dikhawatirin, orang ini pasanganku aja fine-fine aja kok gitu kan. Terus sekarang tumbuh kembangnya Juma gimana? Dia sekarang berapa bulan? Juma sekarang 8 bulan, dia sekarang udah bisa. Belum setahun loh. Iya belum. Dia udah bisa apa ya? Dia udah bisa tengkurap bolak-balik sendiri udah bisa. Terus dia udah bisa yang tengkurap angkat kepala. Kalau dari perkembangan sih dia milestonya cukup baik ya. Jadi kalau dari hasil assessment dokter rehab mediknya dari secara motorik Juma cukup milestone-nya tuh baik. Jadi tidak ada yellow flag gitu atau red flag gitu yang perlu dikhawatirkan. Jadi masih bisa keep up lah si Juma ini. Paling aku dan suami harus pantau terus kan, supaya memastikan tidak ada ketertinggalan. Karena kan sebenarnya anak Down syndrome itu kan memang ada global development delay kan gitu. Jadi sebisa mungkin kita usahakan jangan nunggu anaknya tertinggal dulu gitu. Jangan nunggu anaknya tertinggal dulu baru kita do something atau kita melakukan intervensi gitu. Jadi justru kita usahakan gimana caranya supaya mereka sebelum tertinggal kita stimulasi gitu ya. Ini Mak Ambi lah intinya kan. Kamu kan Mak Ambi. Jadi kayak ayo milestone-nya harus ke-hit gitu. Iya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin lah gitu. Karena dari dokter juga pesennya gitu. Jangan ini ya Bu, jangan nunggu anaknya tertinggal. Jangan dimomong banget. Jadi disimulasi. Jadi tiap hari Juma tuh home therapy. Jadi sama aku atau sama ayahnya.
latihan-latihan lah, ada Iya. gerakan-gerakan motorik yang dilakukan setiap harinya gitu. Terus kita juga stimulasi dia dari apa Iya, sensorinya iya, gitu. iya. Terus dari bicara juga kita, walaupun dia baru cuma bisa babbling doang kan saat Iya. ini kan, tetap aja kita Iya, ajarin iya. nyanyi apa Iya. gitu. Kayak biasalah aku memperlakukan dia sama seperti kakaknya ya, Iya. kayak Saum gitu. Terus kamu juga dengan ini kamu tuh banyak cerita, lumayan ya, mulai cerita di sosmed gitu. Oh iya Kenapa? betul. Kenapa cerita di sosmed ya? Iya. Sebenarnya awal-awal agak ragu ya mau cerita. Ragunya tuh kayak gini, gimana ya? Kayak ada khawatir lagi biasa nih. Jadi ibu tuh banyak khawatirnya ya. Pasti. Khawatirnya tuh lebih ke kayak gini kan, anakku spesial nih gitu kan. Sementara ya tadi tuh banyak stereotip yang tidak tepat ya terhadap anak Down syndrome, terhadap kondisi Juma lah gitu. Sementara kan sosial media itu kan publik ya. Iya. Semua orang bisa berkomentar, semua orang bisa menyampaikan pemikirannya gitu, Iya. termasuk di cerita aku gitu kan. Sempat ada kekhawatiran sih nanti kalau ada orang yang judgementnya agak negatif gimana ya gitu. Aku siap nggak ya nerimanya gitu. Ada kekhawatiran kayak gitu tuh awalnya. Terus tapi setelah dari kekhawatiran itu terus aku berpikir gitu, maksudnya kenapa aku cerita Juma di medsos? Karena aku sebenarnya merayakan dia. Iya. Jadi aku tidak mau ada treatment yang berbeda antara Saum dan Juma. Ketika Saum lahir, aku merayakan kelahiran dia dari dia cerita dia lahir gitu Iya, kan, iya, terus iya, cerita dia perkembangan dia lah, yang milestone-nya dia lah aku ceritain di sosmed, karena ya aku sekalian sharing story ke teman-teman ya kan, teman-teman Iya. deket aku gitu. Terus ya aku merekam milestone anak-anakku juga di sosmed gitu. Jadi seperti itu. Jadi aku mikir ya kan Juma juga anakku gitu. Iya. Kalau Saum aku rayakan, masa Juma aku nggak rayakan gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. aku dengan pemikiran itu aku jadi ya udah aku share aja ceritanya gitu Iya. di sosmed. Misalnya nanti ada tanggapan negatif gitu ya, aku Tapi malah bagus lah, at least kamu kayak mengedukasi orang-orang gitu kan. iya, Lebih padahal sebenarnya tujuannya nggak gitu sih, Bi. nggak tujuan untuk mengedukasi juga, tapi Iya. tapi secara nggak langsung kan Iya. orang jadi lebih ngerti, lebih terbuka, dan lebih ya. Iya, benar. Aku sebenarnya tadinya kan cuma mau cerita gitu aja ya. Ternyata banyak juga tuh yang ngerespon kan, kayak netizen gitu, teman-teman gitu. Ternyata ada yang sama-sama punya anak Down syndrome juga. Terus kayak ngerasa terbantu, kayak makasih ya infonya ya Mbak gitu-gitu. Iya, Oh ternyata dia karena punya anak DS juga. Terus merasa terbantulah dengan cerita yang aku kasih Iya. gitu. Terkuatkan juga sih mungkin buat sesama orang tua DS. Betul, karena dari situ jadi banyak ngobrol tuh, sampai ada yang DM aku, jadi dia ternyata anaknya DS, terus dia kayak baru taunya setelah lahir gitu, terus kayak dia Iya, banyak kan tahu sebelum lahir atau setelah lahir? setelah lahir. Oh, Gitu. kalau itu lebih shock mental kali ya? Betul, karena nggak ada persiapan kan. Iya. Ya kamu tadi dengar cerita aku aja ketika tahu sebelum lahir tuh ada fase yang aku lewatin, dan kamu bayangin nggak kalau setelah lahir aku baru tahu. Terus sementara aku misalnya lihat saya kemarin sebulan gitu misalnya fase grievingnya, berarti aku baru bisa fokus megang anakku sebulan setelah lahir. Iya. Sementara setelah lahir itu kita harus Iya, kan, iya, udah banyak, harus wah, ribet nyusuin, banget ya dah. kan, masa-masa Semua urgentnya tuh emak-emak kan. tahu lah. Sebulan pertama tuh udah kayak. Bener. Jadi selama ini dengan udah punya Juma, buat Mel punya anak Down syndrome itu, is it a blessing or a curse menurut kamu? Jujur mungkin pas awal tahu diagnosis Juma ya karena kaget, karena Iya. di luar hal yang lumrah gitu ya. Ya sempet khawatir di sini karena takut nggak mampu gitu kan ya. Jadi ya pasti kan kaitannya sama apa ya, kemampuan gitu, sama kemampuan aku dan suami bisa nggak ya membersamai Juma nih yang spesial gitu. Awalnya ya sempat terbebani dalam artian yaitu pikiran kita tuh sangat terbebani dengan bisa atau enggak, mungkin atau enggak, yang kayak gitulah gitu. Ketakutan tuh ada banget gitu, awalnya seperti itu. Tapi setelah dijalani gitu, setelah kita cari tahu gitu, kita isi gelas gitu tentang si Down syndrome itu apa gitu, ternyata oh enggak ya, ternyata nggak sesulit yang kita khawatirin loh gitu.
ternyata nggak segitunya loh gitu. Misalnya yang kita ngerasa takutnya nanti ini kita nggak mampu gitu, ternyata kita bisa lewat-lewatin Iya, juga iya, gitu iya, kan. iya. Anakku sekarang udah 8 bulan gitu ya, dan tumbuhnya baik gitu. Kayak kalau lihat lagi tuh anakku sekarang udah segitu, udah gede ya gitu. Terus kayak sama suami kayak, perasaan baru kemarin lahir gitu. Ternyata kita udah bisa lewatin loh gitu. Jadi Dan gimana pun berkat. iya, jadi bagi kita tuh sekarang justru anak ini nih berkat. Juma ini tuh berkat banget buat aku sama suami, karena apa ya, berkat di sini tuh bukan selalu terkait materi ya. Iya. Tapi tuh berkat di sini tuh banyak loh yang bisa, banyak hal positif yang kita dapat dari anak, dari Juma ini, dari anak ini. Jadi kayak Juma tuh sekolah kehidupan banget buat aku dan suami gitu ya. Kayak aku merasa aku jadi pribadi yang lebih baik sih setelah ada anakku ini. Aku jadi banyak belajar sabar dan belajar ikhlas. Ternyata ikhlas itu susah loh buat Iya. dipelajarin. Tapi Benar. aku bisa, ternyata aku bisa ikhlas gara-gara belajar dari Juma gitu. Dulu tuh mungkin kayak sesimpel ikhlas apa ya, ikhlas terhadap kebendaan tuh aja susah ya. Kayak misalnya ada barang hilang apa, oh bisa misu-misu berapa Iya, minggu iya. gitu misalnya kan ya gitu. Kalau ini tuh lebih apa ya, aku jadi ngerasa aku tuh karena anakku ini, Juma ini mengajarkan keikhlasan gitu ya, aku bisa dengan mudahnya melepaskan sesuatu Iya, gitu. iya, iya. Aku tuh bisa legowo gitu ya. Iya. Bisa dengan mudah legowo gitu, belajar dari Juma ini gitu. Iya. Kayak kita ikhlasnya kan gini, kita jadi berpikir gini, kan kita selalu pengen kayak pasti pengennya mencapai apa yang kita inginkan kan. Iya. Di mana-mana itu lumrah banget. Pasti kan misalnya, Bi kamu mau pengen apa? Pasti kan ditanya gitu. Tanya rata-rata, bukan kamu butuh apa sih gitu. Lebih kepada keinginan lah gitu. Nah, dari Juma tuh aku belajar ikhlas tuh lebih ke melihat sesuatu, oh ternyata ini bukan yang Aku mauin, iya, tapi aku butuh gitu Iya, misalnya. iya. Jadi aku juga gitu tuh berpikir pas awal-awal mungkin aku sempat ada lah ya kayak kalau misalnya lagi ngobrol sama Tuhan gitu kan ya, kayak kenapa ya kamu kasih aku anak yang spesial nih Tuhan gitu misalnya. Kamu ngerasa aku mampu ya atau gimana gitu kan. Terus setelah dipikir-pikir lagi, mungkin kan aku maunya ini loh gitu. Ternyata kan tidak dikasih sesuai yang aku mau gitu. Dia kasih yang lain gitu. Tapi setelah aku pikir, oh dia kasih ini tuh karena ini aku butuh gitu. Jadi karena Tuhan tuh lebih tahu lo nggak A tapi B karena lo butuh ini gitu. Nah jadi dari situ tuh aku belajar, oh iya ya gitu, percaya aja deh apa yang dikasih Tuhan itu pasti yang terbaik kok. Mau dikata kita itu tuh yang bukan saya pengen Tuhan gitu, tapi karena Tuhan iya, tapi kamu butuh ini, percaya aja deh. Nanti kamu bakal terima kasih loh sama aku. Mungkin kayak gitu ya, bisa dibilang conversationnya. Dan bener Bi, aku dapat Juma itu tuh berkat buat keluarga tuh banyak banget. Nggak cuma materi ya, dikelilingi orang baik, terus dikasih kemudahan lah, dikasih kemudahan buat membersamai Juma gitu kan. Dan yang itu sih membentuk aku jadi pribadi yang lebih baik. Mungkin kalau anakku bukan Juma, aku masih melatih yang dulu yang jadi ini melatih 2.0 dong. 2.0 yang kalau dulu tuh kalau misalnya lagi emosi bertanduknya, udah ngeri banget deh. Kayak sekarang aku tuh lebih zen. Kayak menghadapi kayak misalnya komentar-komentar negatif dulu tuh bisa yang diajak berantem kali kalau yang ngomong negatif gitu soal anak. Kalau ini aku lebih yang sabar, kayak maksudnya udah nggak apa-apa, nggak usah marah, kita nggak bisa kendalin dia, tapi kita bisa kendalin diri kita sendiri kan. Gitu ya udah, kamu nggak usah ngomel-ngomel gitu, ngapain sih buang energi buat orang-orang yang negatif kayak gitu tuh. Dan itu aku belajarnya dari Juma. Dan kayaknya memang episode ini tuh bener-bener dedikasi buat Juma, dedikasi buat anak-anak DS, dan dedikasi juga buat orang tua DS yang bener-bener berjuang bersama ya. Iya, keren banget lah, mereka hebat banget. Iya, kita sama-sama belajar lah dari kamu. Dan dari cerita kamu sih hari ini bener-bener kayak membuka mata kali ya. Kalau ya at the end of the day mungkin hidup bukan, kita kalau misalnya milih pasti nggak akan milih ini dari awal gitu. Tapi kalau udah dikasihnya Tuhan ya kita jalankan, dan kita siapa tahu bisa jadi individu yang lebih baik. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Kalau segmen ini kan namanya Life as Modern Women. Mungkin apa sih definisi itu untuk seorang Mama Mel yang mama 2 anak gitu, working mom juga. Apa tuh definisinya? Modern woman ya? Iya. Modern woman. Nah, mungkin aku pendekatannya kalau di
pikiran orang ketika modern woman mungkin lebih ke atribut ya, atribut misalnya apa yang dipakai, misalnya lebih ke penampilan luar gitu ya. Tapi kalau menurut aku modern woman itu sebenarnya apa yang di dalam, apa yang ada di pikiran dari si perempuan itu gitu. Karena ya belajar dari pengalaman aku juga, pengalaman hidup aku sama Juma ya, maksudnya modern woman itu juga terkait dari pemikiran, dari mindset gitu. Wanita yang modern itu jangan terkungkung sama stereotip-stereotip yang belum tentu benar gitu. Jadi kita memang sebagai wanita yang modern harus selalu mau isi gelas, selalu harus mau ngisi knowledge gitu. Karena ya knowledge itu power gitu, tanpa knowledge lo nggak punya kekuatan gitu. Dan sebagai wanita modern yang tangguh, yang kuat gitu, ibu-ibu, ayo kita sebagai wanita modern kita harus selalu isi gelas, kita harus selalu isi pengetahuan supaya stereotip-stereotip yang tidak benar tuh kita nggak terjebak dengan stereotip seperti tadi gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong bicara stereotip, itu Potats juga tahun ini kita temanya di untuk end the stereotypes dari Down syndrome gitu. Jadi memang betul banget tuh gimana caranya kita mengakhiri stereotip adalah gimana kita mengisi gelas tadi. Karena kalau kita nggak tahu faktanya, kita nggak tahu pengetahuannya, kita pasti akan terkungkung sama stereotip yang tidak tepat gitu. Jadi oke, kita wanita modern banyak isi gelas aja. Wow, thank you so much Mel. Dan kayaknya hari ini kita banyak belajar banget menjadi orang tua DS, melewati masa-masa dari denial, grieving, tapi sekarang malah we celebrate gitu ya. Kita celebrate anaknya, kita celebrate anak-anak kita rayakan gitu. Dan kita juga mau end banyak stereotype ya dari anak DS. Ternyata anak DS tuh banyak yang berkarya, bisa berkembang seperti anak reguler biasanya yang lain gitu. Dan kita mau berbaur kan, anak-anak DS bisa berbaur juga dengan anak-anak biasa gitu. Yang penting dikasih kesempatan, itu aja sih kuncinya. Dan kebetulan di bulan ini kita celebrating World Down Syndrome Day, dan semoga yang menonton bisa teredukasi juga dari ceritanya Mel. So thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. See you on the next episode. Bye-bye.